Ini merupakan dokumentasi perjuangan TNI yang mati-matian mempertahankan kota Malang dari serangan agresi militer Belanda I. Mulanya adalah fakta bahwa agresi militer I di Jawa Timur nyaris tidak terbendung. Pada 21 Juli 1947, tepat pukul 6 pagi, kota Malang dihujani bom dan tembakan militer liur oleh pesawat terbang Belanda. Sementara itu, pasukan pelopor Belanda sudah mencapai pegunungan di daerah Tretes Pandaan, Pasuruan. Pos komando TNI terpaksa ditarik mundur. Menyadari bahwa pergerakan pasukan Belanda sulit terbendung, pada dini hari 22 Juli 1947, Presiden Malang, Sunarko dan beberapa staf memindahkan pusat pemerintahan dari kota Malang ke Turen. Sementara itu, pukul 3 dini hari, taktik bumi hangus mulai dilaksanakan di kota Malang. Prajurit TNI mulai membakar aset-aset penting agar tidak jatuh ke tangan musuh. Prajurit TNI menghancurkan jembatan, merusak jalan, hingga menebang pohon-pohon besar sebagai barikade untuk menghambat pergerakan pasukan Belanda. Meskipun demikian, hari itu pasukan pelopor Belanda tetap mampu menerobos hingga ke Lawang bagian utara. Namun, para prajurit TNI telah membakar perumahan Belanda di Lawang. Pemakaman Belanda di Lawang juga dihancurkan. Esok harinya, 23 Juli 1947, pasukan pelopor Belanda berhasil menguasai Lawang. Namun, prajurit TNI tidak menyerah. Kontak senjata terus terjadi untuk memukul mundur atau setidaknya menahan pergerakan pasukan pelopor Belanda agar tetap terjebak di Lawang. Kegigihan prajurit TNI ini sungguh luar biasa. Biarpun mereka kalah dari sisi perlengkapan tempur, mereka masih sanggup memukul mundur pasukan pelopor Belanda yang menerjang ke Singosari. Bahkan ketika pertahanan Singosari jebol dan pasukan pelopor Belanda berbelok ke Karanglo untuk menyerang barat kota Malang, pasukan TNI memberikan perlawanan yang sangat sengit, sehingga pasukan pelopor Belanda dapat dipukul mundur ke Lawang kembali. Namun, penerobosan Belanda hingga ke Karanglo memaksa TNI membuat strategi baru. Sejumlah batalion TNI ditarik dari perbatasan Lawang dan diperintahkan untuk menguasai jalan besar Malang Belimbing. Alih-alih bergerak, esok harinya pasukan pelopor Belanda justru memilih untuk bertahan di Lawang. Hari itu digunakan Belanda untuk menunggu koloni tempur utama, sekaligus untuk beristirahat setelah 8 hari pertempuran merebut Malang. Sebagai gantinya, Belanda mengirim sejumlah pesawat terbang. Kota Malang dibom dan ditembaki dari udara. Serangan mendadak ini sukses membuat prajurit TNI yang bertahan di dalam kota kelabakan. Esoknya, 30 Juli 1947, sejumlah pesawat terbang Belanda melakukan serangan udara besar-besaran ke kota Malang. Koloni tempur dari Lawang merangsek maju. Belanda berhasil menguasai lapangan terbang Singosari. Mereka berhasil bergerak sampai ke Belimbing. Tidak henti di sana, Belanda rupanya berencana menggempur Malang dari dua arah, yakni dari arah Belimbing dan Batu.
koloni tempur lainnya telah bergerak dari Mojosari ke Pacet, lalu mengitari Gunung Arjuna melalui Batu menuju Malang. Serangan pamungkas menggempur kota Malang dimulai pada pukul 2 pagi. Ketika warga kota Malang masih terlelap, Belanda melancarkan serangan udara. Selagi warga kota Malang menyabung nyawa setelah dihujani bom dan tembakan mitralyur oleh pesawat terbang Belanda, prajurit Belanda dari koloni tempur yang berpusat di Blimbing menikmati sarapan pagi sebelum berangkat menggempur Malang. Brigade Marinir Belanda menjadi ujung tombak serangan. Pada pukul 10 pagi, mereka telah mencapai pinggir utara kota Malang. Ketika memasuki kota Malang, pasukan Belanda ditembaki dari penjara Lowokwaru. Satu pertempuran besar pun terjadi antara Brigade Marinir Belanda dan prajurit TNI. Sementara itu, pasukan Belanda terus menerjang Malang dari arah Batu. Mereka mengitari kaki Gunung Arjuna dan melintasi desa demi desa menuju pusat kota. Pukulan dua arah itu tak mampu ditangani oleh prajurit TNI. Dengan cepat, para prajurit TNI pergi meninggalkan kota untuk selanjutnya memulai perang gerilya. Sebelum pergi, mereka kembali melaksanakan taktik bumi hangus. Setelah berhasil menduduki Malang, pasukan Belanda disuguhi pemandangan kota yang porak-poranda, baik oleh taktik bumi hangus prajurit TNI maupun serangan pesawat terbang Belanda. Asap hitam mengepul di udara. Pasukan Belanda melewati jalan-jalan sepi yang dipagari oleh rumah-rumah yang rusak, ranting-ranting pohon yang patah berserakan di tanah. Ini adalah kehancuran gedung Balai Kota Malang yang sempat difungsikan sebagai markas TNI. Tampak toko-toko yang hancur total. Kota Malang pun jatuh ke tangan Belanda setelah 10 hari pertempuran hebat.